Yo halo semuanya, selamat datang lagi di channel Simply Divi. Balik lagi di segmen ngebolang lagi ya. Di video sebelumnya kita udah lihat gimana dalamnya rumahnya SpongeBob, Squidward, dan Patrick. Udah lihat juga detail-detail setiap rumahnya. Dan gimana keadaan luar rumah masing-masing kalau kita lagi ada di dalam rumahnya. Yang udah nonton ngerti lah maksudnya. Nah, di episode kali ini, gue bakal ajak kalian keliling-keliling lagi, mengitari lagi, ngebolang lagi, di Bikini Bottom. Yaitu, sekarang kita bakal lihat detail dari Krusty Krab dan Chumba Cat. Alright, intro guys. Oke, sekarang gua udah ada di dalam gamenya nih. Sekarang kita langsung OTW ke Krusty Krab aja. Jalan ke Krusty Krab dari rumah SpongeBob tuh kita bakal ngelewatin beberapa bangunan. Rumahnya Sandy, kantor polisi, dan panti jompo tempatnya Mermaid Man dan Barnacle Boy. Dan kalau kita terus jalan, kita bakal nyampe di Krusty Krab. Dan seperti yang kita tahu, lokasi Chumba Cat itu tepat di depannya ya. Kita langsung keliling-keliling aja guys. Di situ kita bakal lihat ada Tuan Krab berdiri itu. Terus di bagian belakangnya, gua nemu tempat sampah yang diubek-ubek sama si SpongeBob sama si Patrick buat nyari tanda pengenal itu loh. Ayo lompat. Yep. Oh. Hei, ternyata tidak terlalu bau kalau sudah terbiasa. Oh, seandainya aku tidak punya hidung. Ya, cuma di filmnya ini posisi tempat sampah ini suka pindah-pindah lokasi terus ya. Tapi di luar sana gelap sekali. Tapi kukira kau suka shift malam. Demi Krusty Krab. Wow, gelap. Wow, 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 wow. Terus gua lihat di atas sana itu ada tiki. Akhirnya gua coba tuh buat naik ke atas. Tapi gua nggak tahu caranya. Di bagian atas sini, di bagian kerangnya ini, tulisan Krusty Krab-nya beneran mesh ya. Terus lo lihat sendirilah bentuknya. Di atas sini gua nggak nemu apa-apa juga. Gua cuma bisa lihat semacam tiang listrik dan cerobong asap. Dan uniknya cerobong asapnya itu ketutup guys. Entah gimana Krusty Krab ini buang asapnya. Tapi kalau setahu gua sih, fungsi cerobong asap di Krusty Krab itu buat narik pelanggan gak sih? Di cerobong asap ini kita bakal lihat ada shading yang patah-patah, bagian yang kena cahaya dan bayangannya. Setelah itu gua nggak nemu apa-apa lagi di sini. Paling ada kapal karam doang di belakang deket restoran, tapi itu cuma buat ngasih tahu map sebelahnya ada apa. Dan menurut gua itu sekalian buat penghalang transisi aja antar terrain supaya nggak kelihatan garis pemisahnya aja sih. Oke, waktunya kita masuk guys. So, di dalam Krusty Krab ini kita bakal lihat banyak meja, barel, bocah yang sembunyi di balik tiang, jamet yang suka pose swag, cewek yang kerjanya cuma muter-muterin meja doang, dan mak-mak serem ini nih. Ini mama gua susah banget nih buat ngikutin supaya mukanya kelihatan dari deket. Swear, susah banget nih. Dan terakhir kita bakal lihat ada orang celengak-celenguk di luar jendela. Iya, itu ada pantomim di luar jendela. Nanti kita lihat juga detailnya gimana ya. Nextnya kita bisa lihat meja tempat kondimen. Di situ ketulis Kondimen Island dan juga ada tempat kasir, tempatnya Squidward. Dan ada dapur di belakangnya, yang mana kita nggak tahu dalamnya, apa sama dengan filmnya apa enggak. Karena guys, kita tuh nggak bisa masukin dapur itu. Ada pintunya, tapi kita nggak tahu gimana caranya masuk. Tapi tenang aja, nanti gua bakal kasih lihat dalamnya kayak gimana. BTW mesin kasirnya ternyata bisa dipukul. Tadi nggak sengaja kepukul sama gua dan ternyata kebuka ya. Di atas sini cuma ada barang-barang kayak kotak dan barel aja, dan beberapa kaleng. Ada tepung juga. Ya, tempat nyimpen-nyimpen barang aja lah. Oke, kita lihat detailnya sekarang. Gue bakal mulai dari depan. Di atas pintu masuk Krusty Krab, ada jam yang gue lupa nyebutin tadi. Jam di atas ini bentuknya kemudi kapal, dan ada tulisan Krusty Krab-nya. Tapi jamnya nggak ada jarum jamnya guys. Ya begitu. Terus nextnya kita bisa lihat meja-meja di sini bentuknya kayak gini. Dan yang bikin bervariasi cuma pembeda di bagian atasnya aja. Ada yang pakai kecap, saus tomat, ada yang pakai gelas minuman. Ini gelas sama kayak yang ada di atas kulkasnya SpongeBob ya. Dan ada juga yang pakai saus tomat plus mustard. Sisanya ya nggak ada yang spesial sih. Sekarang gua bakal ajak kalian dulu lihat bagian atasnya. Ya kayak yang lu tadi lihat sebelumnya, di atas cuma ada tumpukan kaleng, barel, box. Paling ini bedanya cuma ada jangkar. Dan ya itu, jangkar lagi dan cerobong pembuangan asap. Terus kita lanjut ke bagian kondimennya. Kondimen Island. Di bagian kondimen ini, kondimen
Kondimen apaan sih? Soal banget gue Inggris. Ya intinya tempat bahan pelengkap gitulah guys. Lu pasti tau lah itu apaan gak norak kayak gue. Di atas mejanya itu ada saus tomat sama mustard yang kegeletak gitu aja. Dan di belakangnya gue nggak tahu itu apa, tapi kayaknya semacam bumbu khusus atau apalah supaya rasa masakannya lebih enak. Mungkin bawang putih atau apa, ya terserah lah itu mau apapun lah itu. Nextnya ada meja kasirnya Squidward dan ada si Casey. Berhubung gua tadi udah pukul, jadi ini mesin kasirnya udah ngebuka ya. Cukup detail juga ya. Dalamnya lu lihat sendiri, di situ ada uang kertas gepokan dan ada recehnya juga. Dan di bagian nominalnya di bagian atas itu udah fix tekstur aja ya. Nominalnya $1, nggak akan berubah, itu cuma tekstur. Terus gua lihat di belakang ini ada kertas pesanan yang digantung dan dapur tempat kerjanya SpongeBob. Oke, sebelum kita masuk ngelihat detail dari ruangan lainnya, di sini kita bisa lihat ada 3 pintu masuk untuk ke bagian belakang restorannya. Dari yang sebelah kanan dari kita, ini paling pojok samping kondimen. Ini paling pojok samping kondimen, ini sih kalau nggak salah harusnya WC atau kamar mandi umumnya lah. Dan di samping kondimen dan meja kasir, yang tengah itu udah jelas itu pintu masuk ke dapur ya. Kita udah sering lihat di filmnya itu, dia mondar-mandir keluar masuk pintu itu. Terus di bagian pojok, itu juga kita udah sering lihat. Di situ ada pintu dengan hiasan jangkar, itu ruangan kerjanya Tuan Crab ya. Ya, ruang kerja. Seperti yang kalian lihat, gue di sini coba masuk ke dalam pintunya dan mencet-mencet tombol F nih. Gue udah pencet F. Nggak bisa dimasukin ya guys. Dan lagian, ini lucunya, kalau kita lihat dari dekat, bahkan pintu arah ke dapur dan ke kamar mandi itu nggak nempel loh. Bahkan nggak nempel loh, lihat-lihat. Jadi ini cuma hiasan aja. Berarti memang dapur ini nggak bisa diakses ya. Itu cuma hiasan aja. Sekarang daripada penasaran, kita langsung masuk aja ke bagian dapurnya. Ada apa aja sih di dapurnya? Lengkap nggak sih? Sesuai sama filmnya nggak sih? Ya beginilah dapurnya si SpongeBob ini. Seperti yang lo lihat sekarang ini, di sana ada barel di atas laci, ada lemari, ada kompor, terus ada barel lagi, dan ada tepung. Sisanya ada kaleng-kaleng di atas lemari. Ada cerobong asap juga. Kalau kita tengok ke samping kiri, itu ada meja kecil dan beberapa saus. Terus ada wajan juga. Terus justru di sisi sebelahnya itu kosong, nggak ada apa-apa. Padahal kalau dari depan kan seenggaknya bakal kelihatan juga ya, sama dengan sisi sebelah satunya lagi ya. Kompor ini di tengah sini. Terus lemari dan di atasnya ada kaleng-kaleng juga. Tapi perasaan gua aja atau emang semua kaleng yang ditumpuk ini mau yang di mana aja ya? Misalkan mau yang tadi di depan, yang tadi di atas. Misalkan yang tadi di atas atau yang di rumahnya SpongeBob pun sama aja kayaknya. Jadi mereka udah segrup gitu loh. Nggak disusun manual-manual lagi dari awal semuanya. Kayaknya posisinya sama aja. Terus ada teflon, ada beberapa saus lagi. Tapi di sini ada saus khusus yang nggak disediakan di luar dapur. Terus nextnya sisi depannya itu ada meja panjang. Kalau nggak salah di sini itu seharusnya ada penggorengan dan kompor utama deh, yang biasa dipakai sama si SpongeBob. Tapi di sini justru malah dihilangkan dan di atas mejanya ada tambahan wastafel malahan. Ya lu lihat sendiri deh akurasinya kayak gimana dengan versi filmnya. So far so good sih. Kalau gua sih no komplain ya. Kayaknya kenapa posisi kompornya dipindah ke belakang sih supaya lebih kelihatan aja dari luar, supaya lebih jelas aja, karena kita kan nggak bisa masuk juga ya ke ruangan dapur ini. Karena kalau kompornya ada di bagian depan kan mungkin kalangan sama tembok ya. Terus di sini ada yang aneh nih. Lo lihat cerobong asapnya. Di atas kompor ini atau apa itu namanya pembuangan asap kompor itu, kalau kita lihat keluar justru sebetulnya posisinya nggak pas. Yang di luar itu posisinya tepat di atas posisi kompor yang sesuai dengan film. Tapi kalau yang kita lihat ini, kalau kita lagi main, itu lebih kelihatan jelas kalau kompornya di belakang. Tapi ya kalau kita lihat lagi, kalau kita lagi main kan lebih kelihatan jelas kalau kompornya disimpan di belakang ya. Jadi ya posisinya nggak pas, mereka nyesuaiin aja dengan kompornya gitu. Tapi ya udahlah, kartun ini nggak perlu real banget. Terus untuk kedua ruangan di samping dapur, toilet dan kantornya Tuan Crab, gua coba masukin dan ya kosong aja, nggak ada isinya toilet ini. Begitu juga dengan ruangannya si Tuan Crab. Jelas nggak bisa dimasukin, ngapain juga dibuat kan? Oke, yang terakhir dari Krusty Krab ini, yang paling bikin penasaran, gimana keadaan di luar dan si pantomim itu. Kita bisa lihat di luar sana ada background dan kota yang sedikit kelihatan dari dalam ya guys. Oke, sekarang gua coba keluar. Di luar sini sesuai ekspektasi ya. Gua fokusin dulu ke si pantomim deh. Kalau kita lihat si pantomim ini, dia berdiri aja di atas itu sambil ngeliatin ke dalam.
Dan kalau kita lihat keseluruhan Krusty Krab ini agak aneh nih. Ukuran dan bentuknya Krusty Krab ini lebih panjang dari aslinya. Ya kalian udah lihat sendiri kalau dari luar kayak gimana yang sebelumnya. Ukuran restorannya kecil kan, tapi di sini lebih besar dan lebih panjang juga ke belakangnya. Jadi proporsinya agak aneh ya di sini. Selain itu, kita bisa lihat langit dan siluet-siluet dari bangunan. Tapi kalau lu lihat dua bangunan ini, kalau lu perhatiin itu cambaket dan bentuk kerang itu kan papan nama restoran Krusty Krab ya. Seharusnya kan posisinya nggak di situ kan. Jadi seperti yang kalian lihat, ternyata bagian luar dari Krusty Krab itu tetap full 3D sebetulnya. Cuma warnanya aja di blend jadi siluet. Dan gue coba cari-cari angle yang pas. Lu bisa lihat kalau interior Krusty Krab itu sebetulnya ada di bagian samping atas posisi bangunan Krusty Krab yang asli. Kita bisa lihat tuh bangunan asli Krusty Krab dan cambaketnya. Terus gue juga coba terbang nih ke daerah rumahnya SpongeBob nih. Dan ternyata sampai sini pun kita masih bisa tetap lihat rumahnya SpongeBob, Squidward, dan Patrick. Padahal ini udah jauh kan dari lokasi interior Krusty Krab. Berarti di sini semuanya masih full map ya. Cuma dengan LOD atau level of detail yang low aja. Jadi buat map interior Krusty Krab ini beda ya dengan interior rumah SpongeBob, Squidward, dan Patrick. Yang kalau kita keluar rumah itu cuma ngeblank aja atau biasa orang disebut itu alam baka. Tapi di Krusty Krab ini beda ya. Ini beneran masih ada full map loh. Oke, Krusty Krab selesai. Sekarang waktunya gue review bangunan sebelahnya. Review? Emangnya gue reviewer? Maksudnya mari kita keliling-keliling aja lah, lihat-lihat ada apa di situ. Kalau kita lihat-lihat di sekeliling ini nggak ada apa-apanya ya. Cuma ada tiki di bagian belakang dan kalau lu lihat di bagian atas itu ada 3 tombol yang kalau kita tembak pakai roket gelembung itu bakal munculin trampolin buat kita lompatin ke atas bangunannya. Di atas sini lu bisa lihat semuanya dengan jelas. Ada hutan kelp, gedung-gedung tua, kapal Flying Dutchman, gunung pasir, istana pasir di pantai, sampai ada lubang rock bottom juga lu bisa lihat dari atas sini. Sejauh ini tempat dengan look terbaik ya di sini. Terus kalau ngomongin di bagian atas cambaketnya, di sini nggak ada apa-apanya, kosong doang. Lu bisa lihat cambaketnya cukup detail ya guys, kartun dan stylized, tapi gokil, gue suka banget, clean. Ada tulisan cambaket besar dan di bagian bawahnya ada sign markas robot. Dasar emang kartun, salah satu leluconnya SpongeBob ya, biasa yang begitu. Apa-apa tuh suka ngeliatin jelas. Terus pintunya juga cukup detail dan dengan lingkaran yang gak kelihatan poli patah-patahnya. Ya cuma gini-gini aja sih dari luar, gak ada yang spesial juga. Oke, sebelum kita masuk ke dalam cambaketnya, gue penasaran kalau kita masukin ada apa sih guys. Ntar gue sekalian juga masukin Krusty Krab-nya, tadi gue kelupaan. Kita masuk. Ya, kelihatan kosong aja, nggak ada apa-apanya. Kita bisa lihat keluar juga ya guys. Ya, gini-gini aja sih. Ya udah. Sekarang Krusty Krab-nya. Dari luar sini bagus banget sih dan kayak di filmnya. Sekarang kita langsung aja masuk dan lihat bagian dalamnya gimana. Oke. Ternyata kalau kita langsung masuk ke dalamnya tanpa nge-trigger ganti map, dalamnya gelap gini aja. Kita sama-sama bisa lihat keluar juga. Tapi kok kesannya sempit banget ya? Ternyata kecil loh. Ini mah bukan restoran, malah jadi kayak warung kelontong. Ya gitu aja. Sekarang kita balik lagi aja ke cambaket. Oke, di cambaket ini kurang lebih sama persis sama di film. Sekelilingnya cuma ada lantai besi, tembok besi, dan semuanya dari besi. Terus pintu masuk kita ya guys. Terus di sini ada daftar menu cam, serba cam, apaan lah cam. Lu bisa baca sendiri. Gue nggak tahu ini aman apa enggak ya gue ngomong begituan terus tadi. Terus lu di situ bakal lihat beberapa meja besi yang didudukin sama tiki-tiki jahat. Ini pada ngeliatin gue terus nih. Ada cerobong asap ventilasi dan tiki terbang juga di atas. Terus ada tempat order makanan dan di sebelahnya ada air hijau ngalir dari atas ini. Dan gue nggak bisa nyentuh. Ini kayaknya air limbah. Terus sebelahnya ada TV di lantai. Kita bisa interaksi di sini. Tapi gue coba-coba untuk free cam pas lagi nonton TV ini nggak bisa ya. Gue udah coba-coba pencet tetap nggak bisa. Jadi ya cuma gitu aja sih. Di sini ternyata kita masih bisa masuk ke pintu belakangnya. Beda dengan pas di Krusty Krab kita nggak bisa masuk ke pintu belakangnya. Dan sekarang di sini gue malah lawan bos, robot SpongeBob raksasa. Tapi tenang aja, nggak akan susah kok ngalahin yang begini doang mah. By the way, gue mau kasih lihat dulu ke lu. Kalau kita baru nge-new game, kita bakal lihat cutscene di mana Plankton baru mulai bikin robot-robot musuhnya. Dan kalau kita zoom out kameranya, lu bisa lihat gimana bentuk ruangannya.
Tapi di sini agak tricky. Kameranya ada blur belakang atau disebutnya depth of field ya. Tiap scene-nya beda-beda. Jadi gue harus nge-freeze gamenya di saat yang pas supaya nggak ngeblur. Dan kalau kita lihat dari jauh, lu bisa lihat di situ ada mesinnya plankton, ada pintu juga, terus ada pintu satunya lagi. Lu juga bisa lihat kalau cuma ada tembok besi di sepanjang mata memandang. Ini besi semua ngiterin kayak gini. Di sini ada 2 monitor, terus tombol warna-warni yang entah apa itu, pijakannya plankton, dan ada apa itu namanya saklar atau apa? Switch? Aduh, so Inggris lagi gua. Apalah itu namanya? Tombol on off lah, tombol on off. Semacam cekrekan lah. Ada 2 pipa besar di samping, terus ada mesinnya yang namanya Duplicatotron 3000. Udah susah banget nyebutinnya. Udah kayak sepedanya Upin Ipin aja 3000. Terus ada cerobong pas robotnya keluar. Di dalam lubangnya ini nggak ada apa-apa, cuma hitam doang begitu. Di sebelahnya lagi juga sama, ada cerobong masuk dan blank juga nggak ada apa-apanya. Nah, di sini yang gua lagi freeze ini agak unik. Si plankton dan robot-robotnya itu sebetulnya melayang, nggak pijak ke tanah. Tuh, lu lihat sendiri deh. Tuh kan? Terus nextnya itu di adegannya nanti si plankton itu bakal dibawa ke ruangan depan sama si robot-robotnya. Gue coba freeze lagi. Di situ kita bisa lihat sekilas bentukannya. Sama ya dengan yang sebelumnya kita jelajahin dari depan ya. Sekarang gue coba masuk, ada apa aja di sana. Ternyata kalau dari scene ini bagian tuh gelap-gelap begini aja guys. Di sini ada bagian-bagian meja itu cuma hitam gitu doang. Kita tetap masih bisa lihat tempat order dan lain sebagainya. Tapi di sini cuma kayak map yang belum ke-load. Air limbah juga nggak ada. Sisanya ya gelap-gelap aja. Dan di bagian plafonnya ini ada gap dengan lubang yang cukup besar ya. Terus selanjutnya gue coba keluar dari pintu nih. Itu nggak ada apa-apanya, cuma ngeblank doang, cuma hitam doang. Dan kalau kita lihat dari atas gimana bentuk interiornya, gimana di cutscene ini, di situ kelihatan tembok besi ini ngelilingin gitu doang nih. Terus ada satu ruangan yang tadi kita lihat, itu ruangan depannya Cambucket ya. Tapi yang unik di sini, waktu gue lihat ke arah lain, gue ngelihat ada 2 plan besar warna biru. Dan pas gue deketin, cukup lama ini gue deketinnya. Ternyata plan itu gede banget dan gak taunya itu air. Sebelahnya juga sama, air. Tuh, lihat. Ini air loh guys, ini air loh. Dan di sebelahnya juga sama, air. Tapi yang satunya ini kelihatan lebih realistik, nggak kayak yang satunya lagi yang tadi, yang kelihatan lebih kartun. Lu bisa lihat sendiri deh ini bedanya kayak gimana ya. Dan di sini pas gua mau coba unfreeze gamenya supaya kelihatan airnya hidup, ternyata malah auto loading masuk ke cutscene berikutnya. Ternyata nih, di dalam cutscene, meskipun gua freeze gamenya, tapi sistemnya ini tetap nganggap kalau adegan cutscene-nya tetap jalan. Akhirnya gua ada di dalam rumahnya SpongeBob. Karena di scene ini emang kita liatin SpongeBob dan Patrick lagi ngobrol ya. Ya udah, mumpung lagi di tempatnya si SpongeBob nih, gua coba zoom out yang jauh sejauh-jauhnya. Ini beneran super lama nih, gua nge-zoom out-nya sampai pegel tangan gua. Gak tahu gua berapa lama ini gua nge-zoom out. Gua nahan tombol sambil main HP aja. Setelah cukup jauh, lu bisa lihat di situ ada lingkaran. Bisa dibilang buminya SpongeBob lah ya. Sisanya blank hitam aja. Tapi ya udahlah, skip. Kita lagi nggak bahas rumahnya SpongeBob. Gue balik lagi ke tempat plankton nih. Gue coba zoom out sejauh-jauhnya. Kali ini tebak gue nemuin apa? Betul, gak nemuin apa-apa. Ya udah, blank hitam aja kayak gitu. Sia-sia juga. Gak sia-sia juga sih. Jadi kan udah nggak penasaran lagi jadinya. Terus gue coba record lagi adegan cutscene supaya kita bisa lihat secara real time gimana adegan pas awal itu. Tapi susah juga nih nyari-nyari angle-nya supaya nggak burem nih. Ya lu lihat sendiri ini susah banget nih. Ya udah deh, ya udah. Tapi takut karena videonya kelamaan nih, nanti gue upload di video terpisah aja ya khusus real time cutscene ini ya. Ntar gue compare sama adegan asli on cam-nya deh. Oke, jadi gitu ya di dalamnya. Sekarang gue ajak lu bentar balik lagi ke ruangan bos sebelumnya. Di sini kita bisa lihat banyak lingkaran-lingkaran level desain dari boss fight-nya ini ya. Kalau kita zoom out dan menjauh, kita bakal bisa lihat jelas kalau ini tempat yang sama dari interior plankton tadi. Di situ ada mesinnya, di situ ada pintu-pintu. Cuma bedanya ini lebih detail aja dan di bagian atasnya ada tangan yang kayak lagi megang ember. Kayak di bagian luar Cambucket itu ya. Terus kalau dilihat dari sisi lain, di sini ada ruangan yang hilang yang sebelumnya nyambung ke bagian depan Cambucket-nya. Kalau kita lihat dari dekat, ini sama aja dengan sebelumnya, cuma lebih detail aja. Terus gue coba ngitari aja daerah sini. Kita bisa lihat platform-platformnya. Terus detail dari robot SpongeBob-nya.
Terus kalau lihat di sini bagian api dari robotnya, itu partikelnya pakai cara yang sama ya dengan apa yang gua udah bahas di video sebelumnya soal rumput ya kan. Menghadap ke kamera terus kayak gitu. Lu lihat sendiri deh kayak gitu. Tuh, menghadap kamera terus tuh. Dan ini kan suka muncul mulu. Padahal gua udah nge-freeze gamenya tapi dia selalu masih suka lanjut ngomong nih. Sisanya di sini nggak ada apa-apa lagi sih. Paling cuma ada air limbah di bagian bawah, ada air jatuh dari atasnya juga. Ya begitu, nggak ada apa-apa lagi sih di sini. Paling tinggal besi-besi doang. Oh iya, dan ada ini nih, robot si plankton ini. Kalau kita lihat dari deket, itu cukup detail juga ya. Secara itu kan ukurannya kecil ya. Tapi lu bisa lihat kalau plat besinya beneran dibuat timbul-timbul, dan skrup atau pakunya itu juga beneran mesh ya. Yang bahkan nggak kelihatan poli atau patah-patahnya loh. Terus ya begitu. Ini cukup high juga ya untuk makhluk yang kecil kayak gini. Terus ya begitu. Sisanya gue biarin mereka ngehajarin terus si SpongeBob nih. Bonus deh dikit. Kebetulan pas gue lagi lihat cutscene-nya, gue coba nge-freeze dan lihat sekeliling. Ternyata setiap karakter yang gak kebagian jatah acting, mereka bakal balik lagi ke posisi defaultnya, posisi tipos. Bahkan si robotnya pun ikut-ikutan begitu. Lu lihat sendiri aja. Gue lihat ini terhibur sih. Mana kadang-kadang si SpongeBob geser-geser sendiri begitu lagi. Alright guys, segitu aja jadinya. Gua nggak tahu ini video bakal jadinya berapa lama setelah diedit. Lagi tes-tes juga. Terima kasih buat yang nonton sampai habis. Boleh komen-komennya di bawah. Kalau ada masukan atau mau diskusi atau ada request yang mungkin gua bisa bikin, apapun itulah bebas lah. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bye bye. Jadi itu dia Krusty Krab dan Chumbucket. Menarik? Di Bikini Bottom ada SpongeBob SquarePants. Dia memang keren, suka main drum band. Dia jadi koki, masaknya Krabby Patty, menjalani hari hidup bersama Gary.